Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita nikmat sekali salat subuh. Qalbin munib. Biasanya kan qalbin salim, hati yang selamat. Tadi dibacakan oleh imam kita qalbin munib, hati yang kembali kepada Allah. Ini masalah hati kita. Hati kita rata-rata nggak pengen mati, nggak pengen ke Allah, pengen di dunia terus, pengen nambah terus, macam-macam yang ingin ditambahkan. Intinya langka sekali hati yang munib, ingin kembali ke Allah. Bukan berarti pengen bunuh diri, bukan. Jarang hati yang kangen sama Allah. Padahal hati kita bisa kangen sama istri, sama anak, sama orang tua. Tapi kok bisa Allah yang sebaik itu sama kita gak kangen sama Allah? Maka Ramadan ini bapak-bapak ujiannya. Jadi pemandangan Ramadan itu adalah pemandangan apa yang ada dalam hati. Kalau dalam hatinya gak pengen kembali kepada Allah, dia berRamadan tapi sibuk dengan urusan dunianya. Yang ingin kembali kepada Allah, ingin bertemu Allah, kangen sama Allah, karena membayangkan betapa baiknya Allah kepadanya selama ini, pasti pengen ke masjid terus, pengen ngaji terus, pengen zikir terus. Qalbin munib, Masya Allah. Semoga Allah karuniakan kita semua qalbin munib, Bapak-bapak. Sehingga kalau perlu, kira-kira saya ngebayangin azan itu gak usah pakai pengeras suara lagi. Nanti orang udah berbondong-bondong ke masjid, Masya Allah. Sekarang udah pengeras suara, digedein lagi suaranya, orangnya gak datang-datang. Dibaca lagi sama imam kita, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu bunyi pun yang keluar dari lisan kita kecuali pasti ada raqib muraqabah, pengawas yang mencatat. Yang menarik, ayat setelahnya langsung tentang sakaratul maut, tentang kematian. Apa yang Allah mau sampaikan? Bahwa kualitas hidup, kualitas mati sangat ditentukan oleh kualitas lisan, apa yang keluar dari mulut kita. Semua ulama mengatakan itu. Tolak ukur utama akhlak adalah bunyi yang keluar dari lisan. Itu makanya di surah Al-Hujurat 5 ayat pertama semuanya urusan lisan, dan surah Al-Hujurat terkenal sebagai surat akhlak. Maka kendalikan lisan kita, walaupun gak mudah rahimahullah. Tapi Ramadan ini mudah-mudahan bisa mudah kita mengendalikan lisan, karena yang tohir dari orang berpuasa itu adalah pengendalian lisannya. Yang lainnya gak tohir. Lapar gak tohir, Pak. Paling orang megang-megang perut dia bilang lapar, padahal dia belum makan siang. Tapi kalau lisan tohir, kalau lisannya lebih banyak tertutup di siang hari bulan Ramadan, jika pun terbuka hanya untuk baca Quran, menyampaikan hal yang baik, nah berarti dia orang yang sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mencapai pahala sempurna di Ramadan tahun ini, insyaallah. Nah, sekarang tema kita tentang, saya senang sekali, saya baru dapat kitab baru, tafsir Ibnu Katsir. Biasanya saya bawa tafsir Ibnu Atiyah, dikirim sama kakak saya dari Aceh. Sudah lama saya beli, dari tahun 2001, tinggal di sana baru dikirim. Nanti bapak-bapak kalau mau baca saya pinjamkan, nikmat Pak. Ya, ini bagus. Ini versi Ibnu Katsir, saya beli yang terbaru, yang dia ada warna-warnanya sudah ditandai, jadi bacanya sudah lebih mudah. Ada titik, ada koma. Asli kitabnya kan nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada paragraf. Ya. Kelas. Ya, surah Maryam, tentang Maryam. Sebagaimana biasa kita mengambil topik
yang langsung berkaitan dengan nama surat. Surah Maryam, surah Makkiyah, turun di fase Mekah sebelum Nabi hijrah. Ada riwayat yang mengatakan surat ini beberapa ayat di awal sempat dibacakan oleh paman Nabi Ja'far ya, ke Raja Najasyi pada saat hijrah ke Habasyah ya, pada saat ditanya tentang siapa itu Muhammad, dibaca beberapa ayat, maka banyak ulama mengatakan menyimpulkan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, turun di fase Mekah. Maka isinya kalau kita lihat memang tidak ada yang menyangkut dengan syariat, tapi menyangkut dengan tauhid, keyakinan pada Allah SWT, tidak boleh syirik dan sebagainya. Nah, walaupun di dalam surat ini tidak hanya kisah Isa alaihissalam, tidak hanya kisah Maryam, tapi juga ada kisah-kisah yang lainnya, tapi kita hanya akan bahas kisah Maryam. Nah, rahimakumullah, mulai dari ayat ke-16 sampai nanti kalau tidak salah itu sampai ayat 40 ya, tentang Maryam. Yang pertama ayat 16, wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan sampaikan Muhammad, ceritakan ya, tentang Maryam, bahwa Maryam menyendiri dari keluarganya, mengambil tempat di timur. Ini jadi perbedaan pendapat di kalangan mufassirin, macam-macam tafsirnya. Tempat timur itu timur apa? Ada yang mengatakan timur itu bagian timur dari Baitul Maqdis, tapi mereka semua jumhur itu sepakat ini Maryam tinggalnya di Al-Aqsa, Yerusalem ya, maka ada yang bilang ya iya Yerusalem Timur, kan ada Yerusalem Barat, ada Yerusalem Timur. Tapi ada lagi tafsir yang lain mengatakan dia mengambil sisi timur. Kenapa? Dari sisi timurlah matahari itu terbit ya, maka di sana lebih terang, lebih nyaman dan sebagainya. Banyak tafsirannya karena memang Allah SWT tidak menjelaskannya secara detail. Tapi apa inti pelajaran dari ayat ke-16 ini? Bahwa mengambil posisi, mengambil tempat yang membuat kita lebih nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari syariat. Ya. Kalau kakek nenek kita dulu begitu kan, ya, di rumah itu dia gelar sajadah, enggak boleh ada yang sholat di situ. Dia taruh mushaf dan sebagainya. Ngambil tempat. Dan itu biasanya enggak tempat yang orang lalu lalang, agak di sudut gitu. Masya Allah. Kita juga ngambil tempat, kan ada saudara-saudara kita kalau datang ke masjid dia nggak mau duduk di tengah sini. Kenapa? Nanti lalu lalang orang. Ya imam lah, ya petugas masjid, muazzin dan sebagainya, dia langsung ngambil pinggir. Tapi jangan rebutan bapak. Ya. Datang duluan kalau mau di pinggir, nikmat kan? Tenang, soalnya kan udah pasti sebelah kanan aman, dinding, nggak ada orang lalu lalang. Sebelah kiri kalau saudaranya udah datang udah selesai. Makanya kan yang dilarang oleh Nabi itu, kita kan suka memangkas makna hadis. Sering orang mengatakan nggak boleh lewat depan orang sholat. Padahal hadisnya bunyinya bukan nggak boleh lewat depan orang sholat, nggak boleh lewat di sisi orang sholat, tidak hanya depan. Terganggu loh pak kekhusyuan itu. Kita lagi sholat, jus lewat orang. Ini setan apa? Enggak, saudara kita mau sholat, cuman dia terlalu dekat lewatnya. Ya, jadi kalau lewat ke saudara kita agak jauh kita. Tapi kitanya juga harus tahu, jangan sholat masjid datang di tengah, ya orang lalu lalang lah. Ya. Walaupun kalau dalam aturan berjamaah kita diminta untuk di tengah dulu kalau misalnya nggak ada orang gitu ya. Nah, terus ada lagi penjelasannya, di tengah itu baiknya sebelah mana? Tengah agak ke kanan. Nah, baiknya seperti itu. Jadi pemandangan saf sholat itu idealnya memang penuh sisi kanan dulu, di kiri dan seterusnya. Ini intabadat. Jadi ulama itu ngebahas itu secara khusus. Kenapa? Karena Allah SWT menggunakan kata-kata intabadat itu Pak, bukan menyendiri biasa, tapi menyendiri dengan niat khusus sekali agar bisa fokus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Dan memang biasanya kita melakukan itu kan, untuk menikmati sesuatu tidak jarang kita harus menyendiri, sahih. Ya, istri baru terasa nikmat kalau sudah kita sama istri aja. Ya, enggak bisa kalau rame-rame orang. Ya, apa aja begitu. Udah menyendiri rasanya lebih nikmat. Berikutnya ayat ke-17. Oh ya, Maryam satu-satunya perempuan yang namanya disebut dengan sorih, jelas secara tekstual di dalam Al-Quranul Karim. Terulang kalau nggak salah 30 kali kata Maryam.
Masya Allah. Lain nggak ada disebut namanya Pak, ciri-cirinya saja. Istri Lut, istri Nuh, ya kan? Istri Fir'aun. Ya. Hatta Aisyah, ada nggak kata Aisyah dalam Al-Quran? Nggak ada. Walaupun ada surah An-Nur yang banyak sekali ayatnya tentang Aisyah radhiyallahu anha. Nggak ada. Yang menggoda Nabi Yusuf, Imra'atul Aziz, istrinya raja, nggak disebut namanya juga. Walaupun semua orang hafal Zulaikha. Maka katanya, bukan bu, saya nggak digoda kok, orang namanya dia bukan Zulaikha. Ya nggak jaminan ya. Pertanyaannya, kenapa Allah nggak menyebut yang lain? Kan harusnya Aisyah boleh disebut. Toh cerita tentang Aisyah, cerita tentang kehormatan, cerita tentang kemuliaan dan sebagainya. Rahimakumullah, wanita itu bahkan namanya saja aib. Masya Allah. Ya kan? Kita buka phonebook HP kita, nama perempuan semua, ya udah musibah itu Pak. Namanya aja itu Pak. Apalagi penampilannya, apalagi gerak-geriknya, semuanya ingin ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada satu nama yang dimunculkan karena kisahnya tentang kesempurnaan kesucian. Masya Allah. Ya kan? Iya, kesempurnaan kesucian. Itu Maryam. Maka disebut namanya dalam Al-Quran Karim. Terus alasan yang kedua, karena status Maryam berdampak pada status Isa. Karena Maryam adalah ibunya Isa. Tamam? Kita lanjutkan. Ayat 17. Fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Hijab, udahlah menyendiri, minta badan, kemudian pakai hijab lagi. Tak pengen kelihatan sama orang, ingin khusyuk beribadah, ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita perlu sekali momen kesentian ini, rahimakumullah. Ini luar biasa ini. Makanya kenapa ukurannya kan nantinya zikir kan? Masih ingat Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ya, waktu diadukan kepadanya, ada orang datang bertanya tentang keadaan Muawiyah setelah perang Siffin. Orang itu nanya, Khalifah, Muawiyah itu masih baik gak? Kan dia memerangi anda, dia cuma gubernur, anda khalifah. Apa kata Imam Khalifah Ali bin Abi Thalib? Baik, dia Islam, tapi dia munafik. Oh enggak, padahal dia udah memerangi khalifah. Kok bisa enggak munafik? Jawaban Ali bin Abi Thalib, karena zikirnya banyak. Zikirnya banyak. Kalau orang zikir banyak ketahuan, ya kan? Habis sholat dia langsung kabur duduk, atau dia datang lebih cepat untuk berzikir sendirian, ingin menyendiri bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini masalah kita kadang-kadang bapak-bapak. Kalau di sini nggak ada lah. Kalau di kampung saya itu biasanya, itu kalau imamnya doa dia, amin, amin. Imamnya nggak doa dia kabur. Makanya marah-marah sama gimana sih imam nggak doa? Dia doa aja. Jadi hanya mau beragama, hanya mau beramal kalau bersama-sama. Lah di akhirat kita bakalan sendiri-sendiri, masing-masing. Ya, jadi rahimakumullah, harus ada momen spesial bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah ukuran kita. Ya kan? Kalau bareng-bareng begini, amal-amal jama'i itu ya kita terdorong karena banyak orang yang mengamalkan. Tapi ketika sendirian, rahimakumullah, bingung kita di rumah. Apa ini siang hari bulan puasa? Tidur udah, mau makan nggak bisa, mau ngopi nggak bisa, mau ke restoran aja nggak bisa, ke masjid aja lah kita zikir-zikir. Keren kan rahimakumullah, sampai masjid nggak ada orang kelas, muhim, nggak penting. Yang penting saya mau ibadah, mau dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kita ibadah sendirian. Tamam, masya Allah, tamam. Saya sempat Allah beri kesempatan beberapa kali main ke Jawa Pak, ke yang kampung-kampung. Masya Allah, itu di sana nggak kayak kita kalau 10 terakhir. Ada yang dia masjid mungkin setengah inilah, itu iktikaf 1 orang, dan bapak itu istiqamah. Nggak ada tuh pengumuman yang iktikaf di sini dapat sahur, nggak ada Pak. Nggak ada pengumuman nanti akan ada imamnya, akan ada kajian malam, nggak ada. Tapi beliau gelar sajadah, duduk zikir sendirian. Saya tanya sama pengurusnya itu, Pak Haji itu, ya beliau memang udah bertahun-tahun begitu. Kalau Ramadan datang iktikaf 10 terakhir. Itulah iktikaf yang berkualitas.
Sendirian pun masih mau beramal, masih mau beribadah. Berikutnya. Nah, ini yang ayat 17 ini Allah mengirim Jibril alaihissalam untuk menemui Maryam. Tidak dalam wujud aslinya, tapi dalam wujud manusia. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Tamatsal itu diserupakan. Matsal, misal kita bilangnya misal. Jadi diwujudkan dalam wujud yang bukan aslinya. Udah pasti tampan. Yang pasti laki-laki. Dan ketika disebut di sini basyaran sawiyya itu artinya sempurna. Datang kepada Maryam. Nah, saya pengen bahas tentang kata-kata ruh. Nah, Bapak, kadang-kadang di masyarakat kita, kalau ketemu dalam Al-Quran kata ruh, dia langsung kebayang apa? Ruh neneknya, ruh kakek lah, ruh siapa, ruh ayah, ruh ibu. Enggak semua kata ruh dalam Al-Quran bermakna itu. Ruh dalam Al-Quran juga sering bermakna malaikat Jibril, ar-ruh al-amin, malaikat yang ruh yang paling amanah. Kenapa disebut ruh? Karena enggak kelihatan, ya kan? Kecuali ia memperlihatkan dirinya. Itu pun ketika memperlihatkan dirinya seringnya tidak dalam wujud aslinya. Nah, disebut ruh. Sama nanti kayak di Lailatul Qadar kan, biasanya nanti orang jelang 10 terakhir bahas Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat kan turun, ruh juga pada turun. Maksudnya Ruhul Amin. Lah kenapa Allah sebutkan? Kan udah ada malaikat. Beda, saking istimewanya Jibril. Maka dalam sejarah begitu Jibril turun berarti keistimewaan, berarti keberkahan. Karena tugas utama Jibril mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Berikutnya, rahimakumullah. Qalat, saya udah nggak kelihatan. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi kalau yang ngomong Maryam, kata Maryam, aku berlindung kepada Allah. Semoga engkau orang baik, orang takwa. Masya Allah. Coba lihat deh. Ini kan harus kita baca dengan perspektif kekinian. Namanya tafsir muasir, kontemporer. Sekarang kalau ketemu pemuda tampan, anak gadis kan langsung ngejak kenalan kan? Dari mana? Kok bisa ada di sini? Orang mana? Ya ilaha illallah. Ini malah apa? A'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga engkau ini orang baik. Ya salah. Jadi bertemu dengan orang, berlindung kepada Allah, berharap orang itu adalah orang baik. Karena memang penampilannya baik. Kita belajar akhlak di sini, Bapak-bapak. Ya kan? Akhlak seorang wanita solehah Maryam. Dia sendirian, enggak langsung suudzon. Semoga dia orang baik. Taqiyah itu kan dari kata takwa. Semoga dia orang yang bertakwa. Tapi tetap berlindung kepada Allah, berharap agar orang ini benar bertakwa. Baru-baru ini kejadian, Bapak, di beberapa tempat itu jamaah masjid kecolongan, HP-nya hilang. Terus orang itu dapat nomor HP, nomor itu nggak taunya ada dalam grup masjid. Mulailah dia menghubungi satu persatu, Pak Haji tolong ini saya lagi butuh ini. Si Pak Haji itu sebagian begitu dikirim ke rekening nggak dicek lagi namanya. Ini Pak Haji rekening transfer, rahimakumullah. Kenapa enggak berlindung kepada Allah dulu? Semoga ini orang baik. Itu kan pesan di dalam Al-Hujurat juga kan? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang datang tabayyun, klarifikasi dulu. Ini A'udzu birrahman. Kelas. Inilah ciri khas akhlak wanita solehah ini, seperti itu. Enggak kalau penampilannya baik langsung dianggap udah pasti baik. Enggak, berlindung kepada Allah semoga dia beneran baik. Berikutnya ayat ke-19. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Sungguhnya aku ini utusan dari Rabbmu untuk memberikan kepadamu seorang anak yang cerdas. Masya Allah. Akhlak lagi rahimahullah. Jelaskan dulu siapa kita, sahih? Iya. Ini saya sering ngalamin itu, Pak, orang nelpon ya. Ustaz, Ustaz kan ya? Ustaz, iya dengan siapa? Enggak, gini Ustaz, ini kita mau ngadain pengajian. La ilaha illallah. Kasih tahu dulu kayak dia siapa. Walaupun mungkin beritanya bahagia kan, ngajak makan, misalnya kasih tahu lah ini siapa.
Inni rasulu, aku adalah utusan dari Rabbmu. Siapa aku? Jelaskan dulu, baru kemudian apa tugas yang Allah bebankan kepadaku untuk memberikan kepadamu anak yang cerdas, ghulaman zakiyah. Bukan ghulam biasa, tapi ghulam zakiyah. Dua kali kebahagiaannya. Bahagia dapat ghulam, bahagia dapat cerdas. Tapi kebahagiaan ini, coba lihat bagaimana Maryam meresponnya, rahimahullah. Kata Maryam, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Kok bisa saya punya anak? Alasannya apa? Alasannya dua. Yang pertama, aku belum pernah disentuh laki-laki. Apa makna belum pernah disentuh laki-laki? Aku belum pernah menikah. Dan juga aku bukan perempuan yang pernah melakukan zina. Yamsasni. Nah, rahimakumullah. Kok bisa mufassir ketika menafsirkan ayat yang berbunyi walam yamsasni, menafsirkannya dengan menikah? Padahal Allah enggak mengatakan menikah di sini kan? Maknanya tidak ada nikah tanpa sentuhan. Nikah cuma manggil-manggil nama doang, itu bukan nikah namanya. Terjadi hari ini kadang begitu kan? Di hari-hari awal, tahun-tahun pertama, sentuhan mulu, susah diajak jalan-jalan. Bertambah tahun, makin berjarak dengan istrinya. Masih istrinya, lama-lama udah jadi kakek-kakek. Kakeknya tidur di kamar sendiri, neneknya tidur di kamar sendiri. Walam yamsasni, masya Allah, misas, la yamassuhu, jadi disentuh, rahimakumullah, itulah istri. Tidak disentuh, maka itu bukan istri. Kan perempuan lain nggak boleh disentuh. Kok tiba-tiba istri kita nggak pernah dikena sentuhan, yang musibah, rahimakumullah. Dan kerennya lagi Ramadan, rahimakumullah. Coba antum lihat, ngapain coba Allah? Uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Kok bisa? Kok bisa di malam hari bulan puasa yang Allah tegaskan bukan tentang bolehnya makan dan minum. Yang ditegaskan itu kan ayatnya, malah ayatnya panjang sekali. Diulang-ulang, hampir 3 atau 4 kali Allah membahas tentang sentuh istrimu. Tidak haram di malam hari. Bersamalah, menyatulah, carilah, nikmatilah. Masya Allah. Bayangkan rahimahullah. Ternyata ulama itu begitu mengkajikan, ada 5 tuh ayat puasa itu. Kenapa yang terakhirnya malah tentang harus tetap menyentuh istri? Kesuksesan berpuasa sangat ditentukan oleh kualitas berkeluarga. Kalau keluarga kita harmonis, maka puasa kita jadi tentram, ya kan? Puasanya jadi nikmat. Kelas berikutnya, walam aku baghiyah. Baghiyah. Sebagai kata baghiyah. Pernah kalau bapak-bapak pernah ke Saudi kan? Kita pernah haji, pernah umroh. Orang itu suka mau istibri. Mau apa? Mau apa? Tabgha, yabghi, yabgha. Walam aku baghiyah. Aku tidak pernah berada dalam kondisi haus akan syahwat. Itu jawaban jujur dari seorang wanita soleh. Tidak ada yang menyentuhku, aku belum pernah nikah, dan tidak pernah aku sangat ingin melakukan syahwat. Nah, diterjemahkanlah ini sebagai tidak pernah melakukan zina. Makanya, apa definisi zina? Zina itu bertemunya dua kelamin dalam keadaan bersyahwat. Tanpa syahwat itu bukan zina namanya. Contohnya, orang diperkosa bukan zina, beda hukumnya. Kan enggak bersyahwat satunya, yang satu doang yang bersyahwat. Dua-dua bersyahwat, barulah itu masuk kategori zina, mushtaha kalau dalam bahasa fikihnya. Ya. Berikutnya, rahimakumullah. Ayat ke 21. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyinun wa lanaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Ini begitulah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah hal yang sedemikian itu mudah. Nah, inilah yang menjadi salah satu dalil ulama sering mengatakan Allah itu Rabbul Mustahil.
Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ramadan ini kan, Masya Allah, itu bisa bayangkan rasa-rasanya kalau nggak ada Ramadan kayaknya mustahil masjid bisa penuh lagi, ya kan Pak? Begitu datang Ramadan bukan lagi penuh sampai luber kemana-mana. Orang sholat malam pertama tarawih itu udah kayak sholat Jumat, bener nggak Pak? Ya. Bahkan melampaui Jumat, pasang tenda di luar. Masya Allah. Ini lebih parah lagi apa Pak? Itu yang datang di malam-malam pertama itu pakai marah-marah lagi dia. Ini gimana sih pengurusnya, masjid sempit amat, padahal dia cuma 3 malam doang ke masjid. Ada yang kayak gitu, nggak kebayang gitu. Tapi nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bisa. Termasuk kita jangan memandang diri kita mustahil. Untuk apa? Untuk kedua-duanya aja. Ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang ngomong juga Allah. Allah memastikan, Allah memberikan dalam diri kita 2 potensi yang saling bertolak belakang. Potensi benar, potensi enggak benar. Potensi baik, potensi buruk. Potensi baik dan buruk ini ada 2 cabangnya. Berniat baik, melakukan baik. Buruk juga 2 cabang. Berniat buruk, melakukan buruk. Nah, rahimakumullah. Ngapain Allah ngomong gitu? Biar kita seimbang. Ini lagi begini nih kan, lagi bener nih kita nih. Ya, potensi baiknya sedang termanfaatkan. Jangan lupa, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita zikir, walaupun kita duduk di majelis ilmu, tetap potensi kemampuan melakukan buruk itu masih tersimpan rapih. Maka itu harus ditutup rapat-rapat, jangan sampai terbongkar. Ada Pak. Jadinya apa? Gak sombong kan? Alhamdulillah di Ramadan ini Allah tutup semua potensi buruk. Dan memang seharusnya begitu, karena bukan hanya setannya, tetapi dampak dari mengikuti setan pun Allah tutup, yaitu pintu neraka. Masya Allah. Godaannya gak ada, tujuan dari godaan itu pun gak ada. Maka harusnya gak ada potensi buruk dalam diri kita yang bisa terlaksana di dalam bulan suci ini. Itu seharusnya tuh pemandangan yang terjadi. Namun kadang-kadang gak seperti itu kan. Setannya gak ada, nerakanya ditutup, dia yang ngambil alih kerja setan. Kita kembali ke ayat. Jadi mudah bagi Allah, gak ada yang mustahil. Walinaj'alahu ayatan linnas, menjadi bukti bagi manusia. Bukti apa? Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, sunnatullahnya secara umum harus ada pernikahan, maka kemudian baru lahir anak. Tapi kalau Allah sudah menginginkan, fa'alun lima yurid, apapun yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Masya Allah. Maka jangan anggap mustahil. Bapak-bapak mungkin dapat berita itu kan, Palestina di Gaza, nenek-nenek 70 tahun hafal Quran, ya salam. Masya Allah, 70 tahun Pak hafal Quran. Jadi beliau baru hafal Quran 70 tahun 70 tahun lebih. Saya lupa persis usia 71 apa 73. Bapak-bapak ada yang sudah 70? Kalau ada berarti sebentar lagi sudah khatam hafal Quran, insyaallah. Ya, jangan bilang mustahil lah bapak-bapak. Itu si nenek itu aja, Gaza itu kan dikepung, orang nggak bisa kemana-mana, makan susah, hidup susah, bisa hafal Quran. Nah kita makan enak, tidur enak, insyaallah. Tapi jangan juga, saya belum, berarti belum, ya enggak gitu juga, rahimahullah. Ya, optimis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana saja bapak-bapak, yang sederhana-sederhana kita mulai. Misalnya Ramadan ini apa? Ramadan ini gimana ya kalau Ramadan ini setengah juz 30 lancar. Jangan setengah yang awal karena suratnya panjang-panjang, setengah akhir lah. Mulai dari mana itu? Sabbihisma rabbikal a'la kan, atau hal ataka hadithul ghasyiyah, itu mulai dari situ. Nah, ini lancar lah, masa enggak lancar-lancar. Masih berat, rasanya berat. Ya udah, mulai dari paling ujung aja. Qul a'udzu birabbil nas. Nah, ulang-ulang dulu itu. Terus naik-naik satu-satu. Kan enggak apa-apa kan, rahmatullah. Ya, antum bisa bayangkan tiba-tiba Ramadan ini pasang niat, insyaallah lah, pokoknya tiap Ramadan setengah juz hafal. Bayangkan kalau pas lagi doa begitu Pak, malam Lailatul Qadar, kan salamun hiya hatta matla'il fajr kan, artinya pasti diijabah. Setengah juz tiap Ramadan berarti butuh berapa kali Ramadan biar khatam Quran? 60. Kalau sekarang umurnya 40 misalnya, berarti ada kemungkinan hidup 100 tahun kan? Ya enggak ada yang mustahil, enggak ada yang mustahil bagi Allah.
Gak ada yang mustahil. Ya salam. Ada banyak kan kita nonton di TV orang udah 100 masih ngomong, masih duduk, masih bicara, masih hafal nama. Ya salam. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tamam, itu bukti kekuasaan Allah. Wa rahmatun. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari kami. Kasih sayang Allah. Kasih sayang. Jadi enggak perlu ada suami, enggak perlu pernah menikah, tapi kemudian bisa mendapatkan anak, dan anak itu ghulam zakiyah yang kelak akan menjadi seorang rasul, seorang nabi. Rahmat dari kami. Ini sederhana saja bunyi ayatnya kan, tapi kata-kata minna itu membuat perbedaan yang besar. Pelajaran buat kita, begitu dapat kasih sayang, dapat kebahagiaan, langsung buat pertanyaan berani. Ini dari Allah bukan? Ya kan? Iya. Anak kita berhasil dia, tiba-tiba nggak sholat. Loh, ini keberhasilan, ini rahmat dari Allah bukan ini? Kalau rahmat dari Allah, harusnya berhasil dunianya, sukses kerjanya, karirnya, juga masih rajin dia sholat. Minallah bukan. Kita banyak dapat rahmat dalam hidup, banyak sekali kan, gak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung nikmat Allah SWT. Tapi pertanyaannya, itu dari Allah bukan? Berikutnya rahimakumullah, wa kanat amran maqdiyah, dan wa kana amran maqdiyah, dan semuanya sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Sudah hamil, akhirnya menyendiri. Ya tetap kan ada rasa kekhawatiran. Nah ini orang bertanya-tanya, kok bisa mengandung, hamil tapi tak punya suami. Lagi-lagi intabadat, menyendiri. Rahimahullah. Kemudian ini menyendiri, mengambil tempat yang baik. Artinya Allah sedang jelaskan Maryam menerima takdir Allah. Ini semua bicara tentang seorang wanita soleh. Ini bagusnya ini didengar sama ibu-ibu. Ibu-ibu nggak ada yang datang. Bagusnya rahimakumullah, ini terima walaupun mustahil. Ini aneh. Kok bisa saya hamil? Kan memalukan sekali ya. Itu bisa banyak ilustrasikan kalau itu terjadi hari ini. Udah pasti Pak, itu si ibu itu pasti udah nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngajak ngobrol dan sebagainya. Tapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita buat perumpamaan dalam jenis ibadah yang lain, kadang-kadang itu terjadi rahimakumullah. Kadang-kadang itu terjadi. Yang enggak masalah remaja sekarang, saya dikirim foto teman-teman banyak tuh masjid kan. Sekarang anak-anak remaja sering disuruh jadi MC kan. Satu pun enggak ada yang pakai peci. Saya bilang, "Lah itu gimana pakai peci lah?" Semua kitab yang ditulis oleh para ulama yang kontennya tentang akhlak, peci itu salah satu simbol akhlakul karimah. Dia naik ke mimbar nggak pakai peci. Pengurus masjidnya cerita ke saya, "Ustaz, udah kita sediain Ustaz, si anak mau pakai. Apa masalahnya?" Saya semperin kalau yang kenal, "Antum nggak pakai peci?" Dia pegang-pegang rambut dia. "Gimana ya Ustaz?" Dia kata, "Oh maksudnya biar rambutnya kelihatan tetap bagus." Jadi itu contoh aja. Dan banyak dalam hidup kita seperti kita nggak siap, nggak terima ketika ketaatan itu, kebaikan itu jelas bersumber dari Allah. Namun ketika kebaikan itu kadang disorot sebagai dengan pandangan negatif oleh orang lain, kadang-kadang kita nggak terima. Akhirnya ditinggalkan kebaikan itu. Lihat Maryam, terima karena yang datang Jibril langsung ngasih tahu. Nah sekarang banyak amal-amal Islami kita cenderung dipandang aneh kalau mengamalkan hal itu. Tapi pertanyaannya, kita sedang ingin mendapat ridha Allah atau ridha manusia? Pertanyaan sederhananya seperti itulah. Pada akhirnya memang akan sedikit dipandang aneh, itu orang ajaib bener ya, mudah sekali memaafkan orang lain. Ajaib itu Pak. Dipandang aneh sama orang lain. Ini kok ngapain mau maafin orang? Bisa dimaafkan, orang nggak punya karakter. Orang mudah memaafkan dituduh nggak punya karakter. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya, فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Begitu tiba jelang melahirkan, ya, akhirnya datang ke pohon kurma. Nah, ini dalil-dalil, salah satu dalil Qur'ani yang mengatakan buah kurma itu khasiatnya banyak.
Bagaimana cara mengambil dalil itu, Pak? Cara mengambil dalil itu, kalau memang ada jenis pohon lain, buah lain yang lebih menguatkan dibandingkan kurma, udah pasti mudah bagi Allah untuk mengarahkan Maryam dan menciptakan pohon yang lebih baik dari kurma, ya kan? Tetapi enggak, Allah milih nakhlah. Terbukti kan? Khasiatnya luar biasa. Kita cari googling, riset jurnal itu berlimpah, Pak, tentang keistimewaan kurma. Walaupun kadang-kadang sering dikalahkan oleh gorengan, ya. Itu susahnya itu. Masa ada orang bilang, Ustaz, gimana kalau kurma kita goreng? Jangan. Ya sakit rahimakumullah. Jadi unik, walaupun memang itu anak yang dikandung oleh Maryam dari Allah, tapi tetap saja ya hari-hari terakhir menjelang melahirkan itu ada perasaan yang berat. Dan ini kan ujiannya luar biasa, bukan hanya ujian zahir, ujian jasad, tapi juga ujian ruh kan. Perasaan lah, ini gimana nih kalau saya tadinya hamil, oke lah saya duduk aja menyendirilah, kalau ini orang pasti tahu saya punya anak. Sampai-sampai keluar kata-kata ini, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya aku sebelum ini sudah meninggal dan aku dilupakan, gak ada orang yang tahu tentang diriku. Masya Allah, saking beratnya ujian itu rahimakumullah. Ya laitani mitu. Nah, saya pengen bahas ini Bapak-bapak. Ini kadang-kadang kita mengalami peristiwa ini sekarang. Sebagian saudara kita ketika sakit berat, terus keluarganya bilang gini, ini kayaknya udah nggak panjang lagi umurnya, ya udahlah kita udah ikhlas. Boleh nggak Pak ngomong gitu Pak? Kita udah ikhlas, maksudnya kalau mau diambil oleh Allah ambil aja lah. Ya. Nggak boleh kan rahimakumullah? Apa kata Nabi kita? Kalau engkau sudah sangat sakit, udah nggak ketahan lagi, kalaupun ingin berdoa, bolehnya redaksinya berdoa, ya Allah, kalau memang hidup baik bagiku, sembuhkan aku, panjangkan umurku. Kalau memang kematian lebih baik bagiku, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan husnul khotimah. Bolehnya begitu. Jadi nggak boleh udah ikhlasin aja. Itu kan sama aja minta mati kan? Itu nggak boleh. Kelas, kita lanjutkan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ini yang manggil malaikat Jibril dalam banyak riwayat. Dari bawah itu ada suara, udah di sini aja, aman, nggak apa-apa, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sama kan kejadian terhadap para nabi dan rasul juga seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW saat pulang dari Taif, akhirnya kan dihampiri oleh malaikat Jibril. Jadi pertolongan Allah itu pasti datang. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kira-kira kalau kita sedang berada di puncak kesulitan, mungkin nggak Jibril datang Pak? Ini kan ini ujian berat Pak, pertanyaan ini. Karena sebagian orang meyakini mungkin. Saya langsung dari orangnya Pak, sering dengar cerita itu orang, Ustaz waktu itu saya terpuruk habis Ustaz. Akhirnya saya sholat malam. Setelah beberapa malam sholat, saya sholat dalam gelap, saya matikan lampu. Tiba-tiba datanglah seorang kakek-kakek baju putih, jenggot panjang. Si kakek berbisik kepada saya, bangun anak muda, berusahalah engkau akan berhasil. Itu banyak Pak. Sampai saya tanya, beneran itu? Antum tertidur enggak? Udah enggak jelas Ustaz, saya tidur apa enggak? Ini rahimakumullah, hati-hati ya. Enggak sedikit Bapak, orang itu jadi rusak akidahnya gara-gara yang kayak gitu ya. Padahal jelas sekali kan hadis dari Nabi. Kata Nabi, apa yang engkau lihat dalam tidurmu sangat mungkin itu kebohongan. Yang bisa dipastikan itu benar hanya jika engkau melihat Nabi SAW. Itu pun nggak semudah yang kita bayangkan. Kan ada orang dikit-dikit, semalam saya ketemu Nabi. Oh banyak kriterianya biar mimpinya beneran ketemu Nabi. Ya, jadi kita waspadai ya yang aneh-aneh kayak gitu rahimakumullah. Jadi terus kalau kita standarnya normalnya bagaimana? Normalnya begitu kita beribadah tiba-tiba datang inspirasi. Dalilnya ayat yang tadi saya bacakan, fa'alhamaha, datang ilham. Perasaan kita jadi positif. Oh enggak masalah. Kegagalan yang kemarin itu justru jadi batu loncatan gitu.
Bukan harus ada turun makhluk gitu ya, dalam wujud laki-laki terus kita membayangkan itu adalah utusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita. Nah, itu kan awalnya jadi hal sederhana saja, tapi kemudian dampaknya mengerikan. Kenapa ada orang tiba-tiba mengaku dirinya nabi? Terjadi kan di tanah air beberapa kali kan. Itu gara-garanya itu. Gak bisa memetakan ini yang datang ini apa gitu. Padahal dia cuma mimpi doang. Dari awal itu berharap itu memang. Kapan ya datang ke apa gitu datang ya ke bawah dalam mimpinya. Berikutnya, wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Rutab. Bapak-bapak sering makan rutab kan? Atau enggak suka rutab? Sukanya mejol biasanya ya. Rutab. Rutab, ada kata rutab dalam Al-Qur'anul Karim, Masya Allah. Kurma itu ada satu riset yang belum dilakukan, Pak. Apa saya belum pernah baca. Saya pengen banget dapat itu kalau udah ada yang meriset itu. Jadi Nabi mengatakan, orang kalau makan kurma 7 pagi itu, maka dia akan terhindar dari guna-guna. Gak bisa kemasukan setan. Artinya apa? Dia gak akan terganggu kejiwaannya. Artinya kalau kita lanjutkan premis itu, berarti orang kalau rajin makan kurma, insya Allah jiwanya akan stabil, pikirannya akan sehat. Nah, ini yang saya belum pernah baca. Nanti kalau bapak-bapak pernah baca, share bapak. Saya pengen sekali, karena yang sering saya baca itu dokter-dokter itu melakukan riset untuk fisiknya, untuk jasad, kesehatan organ, bukan kesehatan pikiran. Padahal Nabi banyak sekali hadis tentang kurma itu menyehatkan pikiran. Nah, dapat kita clue-nya kan? Kenapa suruh makan kurma? Bukan hanya agar kuat untuk melahirkan, kembali lagi energinya, tetapi sekaligus agar stabil kejiwaannya. Kan berat itu, Pak. Gendong anak nggak punya ayah. Lah dia keturunan baik-baik kan, keturunan Nabi Daud kan? Maryam, keturunan Nabi Daud. Ya. Nabi, keluarga Nabi, Masya Allah. Jadi rahimakumullah, perlu jiwa yang kuat dan juga badan yang kuat. Makannya kurma, bukan gorengan. Jadi kalau tiba-tiba ini kok tarawih udah berat sekali, jangan-jangan lebih banyak gorengan daripada kurma. Berikutnya, rahimakumullah, fakuli washrabi wa qari aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauman fala ukallima al-yawma insiya. Jenis puasa yang unik. Coba lihat Bapak. Inilah alasan, salah satu alasan dalil kenapa puasa itu kesempurnaannya diukur dari kemampuan mengendalikan lisan, bukan kemampuan tidak minum dan makan. Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan hadis dari Nabi mengatakan laisas siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan engkau enggak makan enggak minum. Loh, berarti boleh dong puasa makan minum? Bukan itu maksudnya. Maksudnya puasa enggak makan dan enggak minum itu puasa yang kualitasnya paling rendah. Kualitas puasa tertinggi ada pada innamas siyamu minal lagwi war rafathi. Puasa orang yang tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung syahwat. Jadi puasa yang berkualitas, puasa orang yang berhasil mengendalikan lisan. Ini coba lihat Maryam, Pak. Inni nadartu lirrahmani yaum dan ukalliman, aku bernazar untuk berpuasa, tidak berbicara dengan satu orang pun. Puasa bicara, inilah aslinya puasa, kendali lisan. Dan itu enggak mudah. Nah, tapi kan Allah baik banget sama kita Bapak-bapak. Enggak mudah kan kendali lisan? Maka apa yang Allah lakukan? Allah jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, agar energi lisan yang berlimpah itu tersalurkan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Itulah kenapa ulama, misal Ibnu Qudamah mengatakan paling tidak sekali khatam. Udah pasti capek tulisan kita di siang hari bulan puasa kan? Jadinya enggak membicarakan sesuatu yang sia-sia. Tamam. Sampai jam berapa ini? Bolehnya Pak? Bapak-bapak sih enak duduk aja kan? Duduk nyantai. Ini masalahnya saya. Aduh. La ilaha illallah.
Enggak boleh ngeluh ya. Iya, kok ayatnya nggak habis-habis ini. Masya Allah. Ya, kita pelan-pelan aja. Fa'anta, dikit lagi ya Bapak, 5 menit lagi. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya, fariya, Maryam kata kaumnya, Anda melakukan sesuatu yang membuat orang semua kabur dari Anda, menjauh dari Anda. Ya, itu kata kaumnya. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyan. Nah, ini Harun ini, Pak. Ini bukan Harunnya Nabi Musa. Ya, Bapak kan beda masa jauh kan? Kan Nabi Musa dulu, habis itu baru Nabi Isa kan? Iya, jadi ini beda. Ini Harun saudaranya. Ada yang bilang saudara langsung dari Maryam, ada juga yang mengatakan enggak saudara langsungnya. Tapi Harun ini, yang disebutkan Harun ini masih satu kampung dan terkenal soleh, masih kerabat gitu. Kamu kan saudara orang soleh, Masya Allah. Kok bisa? Kamu saudara orang soleh, ayahmu orang baik-baik, emakmu orang baik-baik. Terjadi nggak Pak hari ini? Ayah kiai, ibu nyai, saudara menteri, dia nggak bener, ada nggak? Ada. Jadian kan? Di seluruh dunia ada Pak. Di Maroko ada begitu, di Mesir ada begitu, di mana-mana, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semuanya. Berikutnya, fa asyarat ilaihi qalu kaifa tukallimu man kanat fil mahdi sabiyya. Ya. Jadi kata Maryam, ya udah nanya aja anak ini, lah gimana mau ngomong sama anak kecil? Dijawab sama bayi Isa, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah, aku mendapatkan Alkitab dan aku dijadikan sebagai nabi. Nah, rahimahullah, mungkin sampai di sini ya kajiannya. Jadi kesimpulannya, Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada misalnya kita bertanya-tanya, dan boleh bertanya dalam Islam, kenapa sampai ada khusus surat Maryam? Padahal enggak ada khusus surat Aminah. Ibu Nabi kita kan Aminah. Ya. Khusus surat Maryam dan cerita Maryam lengkap detail sekali di dalam surat itu. Hikmahnya rahmakumullah, Allah ingin menunjukkan sportivitas dalam berkeyakinan. Kalau memang sumbernya dari Allah, maka nggak boleh sebagian dicintai, sebagian dibenci. Kita nggak boleh mencaci maki Injil atau Taurat. Ramadan kan setiap Ramadan Yahudi begitu. Emang kayaknya mereka nunggu Ramadan. Diprovokasi orang Palestina, diusir, dia masuk ke masjid, dipukuli macam-macam. Nah kan orang panas hatinya. Kan benar-benar kejahatan itu udah jelas Pak, kejahatan internasional udah paling jahat itu. Menyangkut keyakinan. Orang enggak bawa senjata, orang dalam masjid iktikaf baca Quran. Diprovokasi. Ramadan tahun lalu begitu, Ramadan sebelumnya juga begitu. Akhirnya kan orang Gaza enggak bisa diam, nyerang. Orang dari Lebanon nyerang. Ayo itu dijadikan zirah. Oh, mereka memusuhi kita kata orang Yahudi. Yang mulai siapa? Umat Islam mana ada ke Ramadan orang pengen ibadah, pengen. Ya. Jadi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin tunjukkan bahwa Islam itu fair dalam berkeyakinan. Kita ketika mengatakan, kenapa Anda yakin sekali dengan Quran dari Allah? Maka di saat yang sama kita mengatakan kami yakin sekali dengan Injil dan Taurat karena juga dari Allah. Ya kan? Oh, perkara ada yang diselewengkan, ya itu pembahasan berikutnya. Tapi aslinya kita percaya Injil dari Allah, Taurat dari Allah, Nabi Isa dari Allah, Nabi Musa dari Allah, dan semuanya Nabi dan Rasul yang benar mengajarkan syariat yang benar. Rahimahullah. Coba lihat, makanya kan dalam rukun iman kita nggak boleh hanya beriman kepada Muhammad, tapi harus beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Tidak boleh, tidak diakui kita sudah beriman kalau hanya percaya kepada Al-Quran, tapi harus percaya kepada semua kitab. Yang begini Pak hanya ada di dalam agama Islam. Semoga rahimakumullah, mudah-mudahan iman kita makin kuat, kita makin tentram dalam berislam, makin semangat untuk beribadah. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan yang sangat spesial. Setidaknya kan pemandangan bukbernya masif sekali kan, karena nggak perlu pakai masker, nggak ada larangan-larangan. Iya, tapi harusnya juga masif pemandangan tarawihnya. Rahimakumullah, masih pemandangan tilawah Al-Qur'annya dan sebagainya. Demikian kajian kita pada subuh pagi hari ini, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.